legit. Selamat pagi Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil kerja kami. Anggota kelompok kami yang pertama ialah Aulitia Isafira, Enita Syakadir Nale, Krisantus Ronan Temu, dan Sanskrip Nando de Vario Mau. Materi yang akan kami bawakan ialah tentang struktur keuangan pasar. Yang pertama ialah arti pasar keuangan. Pasar keuangan adalah pasar yang menyediakan produk keuangan baik berupa aktiva fisik surat berharga atau valuta asing. Beberapa ahli memberikan definisi pasar keuangan sebagai seluruh institusi dan prosedur untuk menjabatani pembeli dan penjual instrumen keuangan. Artinya, pasar keuangan merupakan penghubung antara pihak yang ingin menjual produk keuangan dan ingin membeli produk keuangan. Produk yang diperjualbelikan dalam pasar keuangan adalah produk-produk keuangan, baik yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Oleh karena itu, pasar keuangan sering didefinisikan sebagai tempat bertemunya para pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Pihak yang membutuhkan dana memerlukan dana untuk membiayai aktivitas usahanya, sedangkan pihak yang kelebihan dana mengharapkan adanya keuntungan dari dana yang ditanamkan atau dibeli pihak lain. Keuntungan dari pasar keuangan ini dapat berupa bunga, biaya administrasi, selisih kurs, atau selisih antara harga jual dengan harga beli. Materi selanjutnya adalah lembaga-lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga-lembaga keuangan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, lembaga keuangan bank, dan yang kedua, lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank terbagi menjadi tiga. Yang pertama, bank sentral. Bank Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bank sentral memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan ini, Bank Indonesia sebagai bank sentral dapat tercapai dengan 3 bidang tugas yang dituangkan dalam 3 pilar. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya, Bank Umum. Bank Umum adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan jasa perbankan, baik secara konvensional maupun syariah. Jenis yang kedua ini melaksanakan jenis perbankan secara langsung ke masyarakat dengan memberikan fasilitas dan produk seperti menghimpun dana dalam bentuk simpanan atau tabungan, memberi pinjaman, menyimpan barang dan surat berharga, serta menerbitkan surat pengakuan hutang dan yang lainnya. Dapat dikatakan juga bahwa pada dasarnya lembaga bank umum sebagai lembaga perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana berlebih dengan pihak yang membutuhkan dana. Selanjutnya, bank perkreditan rakyat, yaitu adalah sebuah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. B. Lembaga keuangan non-bank. 1. Asuransi. Asuransi adalah lembaga keuangan non-bank yang memiliki kegiatan dalam memberikan proteksi atas kerugian keuangan yang disebabkan oleh kejadian yang tak terduga. Asuransi menghimpun dana melalui penarikan premi atau sejumlah dana setiap bulannya selama periode waktu tertentu sesuai dengan kontrak yang disepakati. Ketika terjadi suatu risiko kepada Anda atau sebagai nasabah, Anda akan mendapat klaim ganti rugi berupa dana yang jumlahnya berbeda-beda, tergantung dari besaran premi dan polis yang dibayarkan. 2. Pegadaian. Lembaga keuangan non-bank berikut ini termasuk salah satu badan usaha milik negara yang memiliki kegiatan dalam menyalurkan kredit dengan menggunakan mekanisme gadai. Masyarakat dapat menggadaikan barang seperti mobil, motor, perhiasan hingga sertifikat dan mendapatkan dana sesuai nilai yang barang gadai tersebut.
Tujuan dari lembaga keuangan non-bank penggadaian ini adalah sebagai alternatif lain dalam membantu masyarakat yang membutuhkan saluran dana kredit atau pinjaman. 3. Leasing. Perusahaan multifinance atau leasing merupakan jenis lembaga keuangan non-bank yang menawarkan pinjaman atau kredit untuk masyarakat dan juga perusahaan dalam membeli motor ataupun mobil pada umumnya. Selanjutnya, bagian keempat, yaitu pasar modal. Lembaga keuangan non-bank selanjutnya adalah pasar modal, atau disebut juga bursa efek, yakni tempat jual beli berbagai surat berharga jangka panjang seperti saham, obligasi, ekuitas, dan surat pengakuan hutang. Lembaga pasar modal memiliki payung hukum yang legal dari pemerintah dalam menjalankan kegiatan tersebut. Dengan adanya lembaga keuangan non-bank ini, perusahaan bisa mendapatkan dana dari investor melalui penjualan surat berharga seperti saham dan obligasi. Yang kelima, koperasi simpan pinjam. Kemudian yang terakhir ini ialah koperasi simpan pinjam, yaitu lembaga keuangan non-bank yang dapat memberikan pinjaman dana dengan mekanisme atau sistem keanggotaan. Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat jika ingin mengajukan pinjaman ke koperasi simpan pinjam, antara lain formulir peminjaman, lampiran fotokopi KTP, slip gaji, surat pengajuan, dan bukti rekening listrik. Tujuan dari lembaga keuangan non-bank ini adalah untuk membantu mensejahterakan para anggotanya. Materi selanjutnya, pertimbangan alokasi dana. Pertimbangan alokasi dana bertujuan menciptakan keseimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah dan antara pemerintahan daerah, serta mendukung kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan mempersembahkan otonomi kepala daerah, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Kesimpulan dari materi yang kami bawakan yaitu pasar keuangan adalah pasar yang menyediakan produk keuangan baik berupa aktiva fisik, surat berharga, atau valuta asing. Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya dalam bidang keuangan, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan limpah terima kasih.